السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي الدين عزكم الله. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kembali hari ini kita berjumpa di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini akan menjadi sebab diri kita ditambah keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita, dan dimudahkan bagi kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini bersyukur menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan karunia dan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Meskipun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terbilang umurnya cukup pendek, terbilang umurnya tidak sepanjang umat-umat yang lalu yang umurnya sampai ratusan tahun. Umur kita sedikit, 60 sampai 70 tahun. Yang dapat lebih 70 tahun itu bonus. Umur kita tidak sepanjang umur-umur mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan berbagai macam kemuliaan, dengan berbagai macam keutamaan. Meskipun umur mereka sedikit, umur mereka pendek, tapi ada keutamaan-keutamaan yang lain yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Di antara kemuliaan-kemuliaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat yang paling baik yang pernah ada diciptakan dari golongan manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf, kalian bernahi munkar, dan kalian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang terbaik. Dan Allah nyatakan sendiri bahwa mereka adalah umat yang terbaik. Keutamaan yang lain yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan umat Nabi ini adalah golongan yang pertama kali masuk ke dalam surga. Meskipun kita ini umat akhir zaman, tapi kalau urusan masuk surga yang pertama kali. Sebagaimana Nabi mengatakan, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini orang yang terakhir, orang akhir zaman, umat yang belakangan, tetapi al-awwaluna yaumal qiyamah. Tapi nanti kita akan jadi yang pertama pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang utama pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang diperhatikan pada hari kiamat kelak. Lalu Nabi mengatakan, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kita adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga dan dibukakan, lalu masuklah para nabi. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah para nabi itu masuk ke dalam surga, barulah dari kalangan umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan untuk pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keutamaan, karena kita tidak tahu antrinya masuk ke dalam surga itu berapa lawas. Jadi kalau kita yang masuk pendahuluannya, alhamdulillah. Kenapa ini? Karena sebab kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwasanya umat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin mereka bersekutu di dalam kesesatan. Nabi mengatakan, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku ini tidak akan mungkin bersepakat di dalam kesesatan. Apa maknanya?
Maknanya adalah umat ini tidaklah mungkin mengadakan sebuah kesepakatan lalu semua menjadi sepakat dan kemudian itu dijadikan ajaran agama sebagaimana orang-orang Yahudi, sebagaimana orang-orang Nasrani yang mereka bersepakat di atas kesesatan lalu kesesatan ini dimasukkan ke dalam urusan agama. Umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin melakukan itu. Seandainya umat Nabi ini bersepakat pada sesuatu, pastilah kesepakatan itu adalah dalam perkara-perkara yang benar. Makanya yang namanya ijma' itu menjadi sumber hukum. Al-Quran, As-Sunnah, baru ijma'. Sumber hukum yang ketiga adalah kesepakatan. Kesepakatan para ulama, kesepakatan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesepakatan ini dipakai untuk menjadi sumber hukum. Kenapa dia dipakai sebagai sumber hukum? Karena tidak mungkin umat ini bersepakat di atas kesesatan. Karena mungkin ini sepakat terus sesat. Kalau ada kesesatan pasti ada yang menyelisihi. Kalau ada kekeliruan pasti akan ada yang menyelisihi. Tidak mungkin umat Nabi ini bersepakat di dalam urusan-urusan yang batil. Itu yang ketiga daripada keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain adalah umat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan mereka ini pahalanya berlipat ganda. Artinya mereka ini mengerjakan amal lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahala yang berlipat ganda. Dan ini dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang. Beliau mengatakan bahwasanya umat Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu seperti orang yang melakukan sebuah pekerjaan dari terbitnya matahari sampai zawal, sampai tengah hari, sampai duhur. Lalu mereka diberi bayaran 1 qirot. Lalu kemudian dilanjutkan oleh orang-orang Nasrani dari setelah duhur sampai asar. Mereka diberikan 1 qirot. Bayarannya istilahnya 1 qirot. Lalu setelah asar sampai tenggelamnya matahari, itu yang mengerjakan pekerjaan ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendapatkan bayaran 2 qirot. Jadi gawiannya 1 mat, gawiannya sedikit tapi bayarannya double. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini adalah bagaimana agar diri kita ini menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak atas pahala yang berlipat ganda. Karena pahala yang besar ini dikatakan dalam hadis tadi bahwasanya pahala yang besar diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan amalan yang ringan. Habis asar sampai maghrib itu kira-kira 2,5 jam. Kalau habis duhur sampai asar itu kira-kira 3 jam lebih, ya kan? Ini 2,5 jam bayarannya double. Apa ini yang menjadikan seperti ini? Ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan pahala yang banyak. Mereka tidak perlu waktu yang panjang untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah juga mengatakan, mengabarkan tentang umat Muhammad ini, Allah berkata, "Illa man amana wa 'amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun." Dan orang-orang, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang berlipat, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum fil ghurafati aminun. Dan mereka ini berada di atas tempat-tempat yang tinggi dalam keadaan aman. Artinya setelah Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keamanan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengatakan yang dimaksud dengan pahala yang dilipatkan tersebut sebagaimana firman Allah, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Orang yang datang yang membawa kebaikan, maka bagi mereka itu 10 kali lipat balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan bahwasanya balasan bukan hanya 10 kali lipat. Kalimat 10 kali lipat ini menunjukkan balasan minimum. Berapa balasan maksimumnya? Ulama mengatakan balasan maksimum bagi umat Muhammad tidak terhingga. Makanya contohnya puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya setiap amalan anak Adam itu untuknya.
Akan tetapi puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, aku yang itu pekerjaan puasa ini adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas pahala puasa. Berapa pahala puasa? Tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang akan membalas sesuai dengan kualitas daripada puasa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa 100, bisa 200, bisa 1000, bisa 1 juta. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan keutamaan yang didapat oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita telah mengetahui perkara ini, maka kita ini juga ingin menjadi bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda seperti itu. Kita ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang mengerjakan sedikit amal, akan tetapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa sebab, ada sebab-sebab yang harus dikerjakan. Ada jalan yang harus dilalui agar diri kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Dan di antara jalannya tersebut atau sebab-sebab tersebut adalah kekuatan iman dan keikhlasan seseorang. Artinya kekuatan iman dan keikhlasan ini akan bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala daripada amal yang mereka lakukan. Artinya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Mereka ini adalah orang-orang yang yakin bahwasanya amal yang mereka lakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu membalasnya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Karena imannya begitu kuat, keyakinannya, keikhlasannya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka beramal ini tadi juga diiringi dengan harapan. Mereka berharap agar apa yang mereka lakukan, agar apa yang mereka jalankan daripada amal saleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang besarnya pahala ini. Beliau mengatakan, "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian ini menginfakkan satu gunung berupa emas, maka ini tidak akan mampu untuk menyamai satu genggaman mereka, bahkan tidak akan mampu untuk menyamai setengah genggam mereka. Maknanya apa? Seandainya hari ini kita berinfak sebesar gunung Uhud dari emas, wallahu alam timbangannya siapa? Satu gunung Uhud kita infakkan, maka ini tidak akan bisa menyamai setengah genggam yang diinfakkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi sebab sampai kita tidak bisa mengimbangi mereka yang cuma setengah genggam? Sebabnya adalah karena kekuatan iman para sahabat dan kekuatan keikhlasan para sahabat itu amat tinggi. Iman mereka itu seperti gunung, kata Ibnu Abbas. Imannya para sahabat itu kokoh seperti gunung. Dan keikhlasan mereka ini benar-benar ikhlas, yang tidak ada sedikit pun campuran untuk yang lain. Maka dengan sebab ini pula mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Artinya para sahabat Rasulullah SAW itu benar-benar yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka. Mereka benar-benar yakin bahwasanya ketika Allah berjanji akan melipat gandakan pahala, mereka yakin dan percaya pasti Allah akan melipat gandakannya. Sehingga ketika mereka beramal, mereka tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Mereka hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang luar biasa. Sebagai sebuah contoh, sebuah riwayat berkenaan dengan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwasanya ada dua buah rumah yang bertetangga. Yang satu rumah ini punya pohon kurma yang mengarah kepada halaman orang yang sebelah rumahnya. Ada yang mengatakan yang sebelah rumah ini anak yatim yang miskin, sehingga mereka biasanya mengambil buah kurma tadi. Akan tapi ternyata orang yang punya pohon ini tadi engken mati orangnya, luar biasa pelitnya. Sehingga dia marah, tidak boleh mengganggu pohonnya ini tadi. Maka karena masalah ini jadi berkepanjangan, dilaporkannya lah kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi datang menjadi pengadil bagi dua orang yang berselisih ini tadi.
Nabi mengatakan, berikan saja pohonmu itu kepada tetanggamu. Orang ini mengatakan, tidak, saya tidak akan pernah memberikannya. Lalu Nabi mengatakan, berikan pohonmu kepada tetanggamu, niscaya engkau akan mendapatkan satu pohon di surga. Ujar orang ini tadi, ini wallahu a'lam, ini hidup di zaman Rasulullah, tapi mungkin orang yang tidak masuk ke dalam kelompok iman seperti para sahabat. Apa jawaban orang ini tadi? Saya tidak perlu dengan pohon di surga, saya perlu pohon di bumi. Di surga kada mau tahu ada pohonnya. Rupanya kalimat ini didengar oleh Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Setelah Rasul pulang, karena Rasul kada mungkin memaksa, Rasul bulik, didatanginya Nabi. Wahai Rasulullah, kalau saya yang menginfakkan pohon itu kayak apa wahai Rasulullah? Ulun tukari pohonnya itu, terus saya infakkan bagaimana? Maka Nabi mengatakan, untukmu pohon di surga. Bersegeralah dengan gembira Abu Dahdah, dengan keyakinan yang besar bahwasanya dia akan mendapatkan pohon di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perbandingannya dengan perkataan orang tadi, saya tidak butuh dengan yang namanya pohon di surga. Didatanginya orang tersebut dan dikatakan kepadanya, wahai fulan, maukah engkau satu pohonmu ini aku tukar dengan kebunku yang isinya 600 pohon. Terkajut orang ini. Ini dilihatinya lagi, kalau pina pohonnya ini keluar emas ya, kalau pina hendak dihurupi nang banyak kayak itu. Orang ini terkajut, engkau bercanda wahai Abu Dahdah. Tidak, kata Abu Dahdah. Kalau engkau mau, aku akan tukarkan, dan engkau bisa tanya kepada orang lain bahwasanya hasil pohon kurmaku ini istimewa, bagus. Maka pohonmu yang satu ini aku tukar dengan 600 pohon yang ada di kebunku. Deal, ya orang ini, jadi. Ya kan? Setelah jadi, maka pulanglah Abu Dahdah menuju rumahnya. Dan dia perintahkan istrinya, diceritakannya kepada istrinya, wahai istriku, pohon ini sudah aku jual kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 600 pohon yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu disuruhnya pindah bininya, ini kada usah lagi begana di kebun itu. Kemudian pada hari itu kurma-kurma yang sudah dipetik, ditaruh di dalam keranjang, itu dikeluarkan lagi. Ini julung, ini berataan, julung laman orangnya. Maka Nabi mengabarkan kepada Abu Dahdah bahwasanya dia telah mempunyai 600 pohon di surga yang tandannya, tandan pohon kurmanya, isi buahnya itu besar-besar, banyak buah yang ada. Nah ini keyakinan sahabat Rasulullah SAW. Cobai kita hari ini, pian kesini tadi berkendaraan lah. Antum, karena bulik misalnya pada hakan lawan bini, bah mana kendaraan? Ku julung lawan panti asuhan, kira-kira kayak apa? Hah? Pemamai misalnya. Pemamai bini kita. Ini menabung setengah mati akan menukar kendaraan, nyamannya dijulung lawan. Tapi istri Abu Dahdah tidak mengatakan seperti itu. Dia malah gembira. Suaminya melakukan perbuatan yang begitu baik tadi itu. Nah ini, kenapa ini bisa terjadi? Karena iman mereka, keyakinan mereka bahwasanya Allah pasti menggantikannya, bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Ini yang menjadikan keyakinan itu mereka berani memberikan semua harta yang menjadi milik mereka. Nah, ini kita cobai sekali-sekali kira-kira kayak apa lah. Nah, ribut di rumah ini bisa kada boleh bulik kita dikuncinya lawang. Duit gajian misalnya bahadangnya di rumah, mana kak duit gajian, ku julung lawan orang di jalan tadi berataan. Wah, perang Badar ketiga ini misalnya terjadi di rumah kita. Ini yang pertama. Artinya hikmah apa yang bisa kita ambil? Bahwasanya ketika kita ingin meniru seperti mereka, maka perkuat iman, perkuat keikhlasan. Lakukan segala sesuatu itu dengan benar-benar iman dan dengan benar-benar keikhlasan yang kuat pada diri kita. Artinya iman dan ikhlas ini diatur, dijaga. Bagaimana dia sudah pasti dalam keadaan yang baik. Jangan sampai iman kita ini sedikit condong kepada arah yang tidak benar, atau keikhlasan kita ini diwarnai dengan untuk perkara-perkara yang lain. Ini yang pertama. Iman dan ikhlas akan menjadikan diri kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dengan dilipat gandakan. Yang kedua, agar menjadikan diri kita ini mendapatkan pahala yang besar adalah dengan membaguskan Islam kita. Artinya kita ini masuk Islam. Orang itu banyak Islam KTP, ya kan? Islam abangan, Islam hijau, Islam biru, Islam segala macam. Tapi yang diperintahkan adalah membaguskan Islamnya. Sudah masuk Islam, itu baguskan Islam kita itu seperti apa caranya?
Karena membaguskan Islam kita ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Allah Subhanahu wa taala ini menyuruh kita untuk adil dan ihsan, dan membaguskan diri kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara seseorang itu menunjukkan kebaikan Islamnya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Rasul mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan di antara tanda daripada baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak meningkatkan iman. Dia akan meninggalkan perkara yang tidak menjadikan dirinya bertambah bertakwa atau dirinya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan maupun perbuatan anggota badan. Dia akan meninggalkannya dengan sebab dia tahu bahwasanya ini perbuatan yang sia-sia. Nah, seperti kita hari ini misalnya sibuk dengan sosial media. Nah, ini ada masuk grup-grup yang kada karuan tampuh, yang begaya, yang ini. Nah, ini sesuatu yang tidak ada gunanya. Apakah tidak boleh bercanda? Boleh bercanda. Tapi candaan-candaan orang yang mengerti tentang perkara yang bermanfaat, candaannya pun adalah candaan-candaan yang benar. Candaan-candaannya adalah candaan-candaan yang tidak ada dusta di dalamnya. Ini orang-orang yang mengerti bahwasanya Islam yang dia miliki harus menjadi Islam yang baik. Lalu kemudian perkara-perkara lain yang tidak bermanfaat, teman-teman duduk, teman-teman ngobrol, atau siapapun yang menjadi teman dekatnya, dia sangat memilih. Dia tidak akan berteman dengan orang-orang yang tidak akan menjadikan dirinya bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah takwa. Tidak, dia akan jauhi orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena akan menghabiskan waktunya, dan waktu itu habis dengan dia tidak mendapatkan apa-apa ketika waktu tersebut habis. Ini salah satu tanda kebaikan Islam seseorang. Tanda yang lain yang dikatakan oleh Nabi SAW, inna min husni islamil mar'i qillatal kalami fima la ya'ni. Orang Islam itu, orang yang baik Islamnya itu salah satu tandanya adalah sedikit berbicara dalam perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Artinya omongannya pun itu omongan-omongan yang bermanfaat. Kalau sekedar ngobrol kada karuan tampuh sampai semalaman, sampai subuh, nah ini kada mawinya menggawe. Tidak ada hasil daripada omongan-omongan ini tadi. Omongan-omongan yang tidak mendatangkan kebaikan pada dirinya, dia akan menjauhi. Nah, ini salah satunya adalah dengan memilih teman, siapa yang akan menjadi teman kita. Karena ketika teman kita adalah orang-orang soleh, teman kita adalah orang-orang baik, insya Allah apa yang mereka katakan, apa yang mereka jadikan bahan obrolan, ini adalah perkara-perkara yang baik yang akan menjadikan diri kita bertambah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika semua ini dijalankan, perkara-perkara yang tidak manfaat ditinggal, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat ditinggal, maka orang seperti ini diibaratkan adalah orang-orang yang telah masuk Islam secara kafah. Dan ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Seperti apa masuk Islam secara kafah? Dengan cara mengikuti semua syariat Islam, dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala macam perkara yang diajarkan oleh syaitan. Karena sesungguhnya perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, meskipun itu bukan sebuah dosa, tapi itu adalah salah satu jebakan syaitan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, setan itu punya jebakan jumlahnya 7. Pertama disuruh syirik, kalau kada kawa disuruh bid'ah, kalau kada kawa disuruh berdosa besar, kalau kada kawa kira disuruh melakukan dosa-dosa kecil. Kalau tidak bisa dosa-dosa kecil, nanti dihadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama adalah yang baik dan yang terbaik. Ada pilihan baik, ada yang terbaik. Dibisikinya orang ini supaya apa? Supaya memilih yang baik, jangan yang terbaik. Ibaratnya ini ada martabak, hintalonya hintalo 4, yang satunya hintalo sebuting. Disuruh milih yang hintalo sebuting. Dibisikinya kalau yang 4 kolesterolnya tinggi misalnya kayak itu. Dipilihlah yang hintalo 1 ini tadi. Ini kerjaan setan. Kemudian yang keenam, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika orang ini sudah tidak bisa digoda seperti ini, orang ini akan disuruhnya untuk sibuk dengan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala. Meskipun tidak berdosa, tapi tidak mendatangkan pahala. Akhirnya apa yang terjadi? Perkara-perkara yang tidak ada gunanya mereka kerjakan. Ini
salah satu trik daripada setan untuk menggoda manusia agar tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang ini telah mencapai derajat seperti ini, mampu meninggalkan perkara-perkara yang dia tidak menganggapnya tidak ada manfaat, tidak meningkatkan kebaikan untuk dirinya, Nabi mengabarkan, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhif." Kalau seseorang itu sudah baik Islamnya, meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, berislam secara kafah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, tidak dekat-dekat dengan apa yang dilakukan oleh setan, menjaga petutur katanya agar menjadi perkataan yang mendatangkan manfaat. Ketika orang sudah melakukan seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia beramal satu kebaikan, maka akan ditulis bagi dirinya amal tersebut 10 sampai dengan 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Tapi kalau orang ini melakukan dosa, dia salah misalnya, kesalahannya cuma ditulis sebagai satu kesalahan. Jadi amal baiknya ketika dia sudah mencapai derajat orang-orang yang mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna bagi dirinya, semua amalan yang dia lakukan akan dicatat 10 sampai 700 kali lipat. Jadi bagaimana cara kita agar menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan pahala yang begitu besar lipat gandanya? Jadilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai keislaman yang baik. Pertama adalah dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Nah, ini caranya seperti itu. Perkara-perkara yang tidak ada guna, minggir sudah. Ditelepon kawan misalnya, Pak duduk di pos ngopi, kita main catur, main gaple. Tidak ada guna, tinggalkan. Mending kita guring. Guring itu kalau baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, baca Al-Mu'awwidhatain, nyata kita dapat pahala. Guringnya dapat pahala. Karena kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita duduk di pos tadi yang gak ada karuan tampuhnya. Nah, ini satu perkara yang menjadikan seseorang mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah berat dan susahnya suatu amal bagi orang tersebut. Maknanya adalah dia merasa susah, merasa berat di dalam melakukan sebuah amal. Amal ini berat bagi dia. Akan tetapi kemudian dia tidak saja meninggalkan, oh berat ya sudah berat tidak dikerjakan. Tidak. Melihat keadaan yang berat tadi, melihat keadaan yang susah tadi, dia paksakan dirinya untuk mengerjakan. Dipaksa dirinya untuk mengerjakan sampai kemudian amal itu pun berhasil dia lakukan. Ini sama lawan kita misalnya koler, malas. Berat kalau kita hendak melakukan satu amal karena lapah, karena malas. Hendak sembahyang di masjid, di rumah aja sudah uyuh hari ini. Dipaksa untuk melakukan sholat di masjid sampai dia berhasil melakukan sholat di masjid, maka pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana digambarkan di dalam sebuah hadis, ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa sedekah. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra?" Wahai Rasulullah, sedekah seperti apa yang pahalanya begitu besar? Yang pahalanya paling besar itu seperti apa? Sedekahnya ini. Maka Nabi mengatakan, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina fala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan." Nabi mengatakan seperti apa sedekah yang baik? Itu Nabi bilang adalah sedekah yang engkau lakukan engkau dalam keadaan sehat dan engkau dalam keadaan pelit, sayang, berat hendak memberikannya. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau takut kalau ini engkau berikan engkau jadi semakin miskin. Dan engkau berharap dengan apa yang engkau berikan ini engkau mendapatkan kecukupan. Kalau datang waktu seperti itu, kata Nabi, kalau datang keadaan seperti ini, berat bagimu untuk memberikan. Kamu takut jadi miskin. Kamu berharap dengan apa yang akan engkau berikan ini kamu bisa mendapatkan kecukupan. Maka lakukan dan jangan ditunda. Karena nanti kalau kamu sudah tunda, kata Nabi, kalau sudah nyawamu sampai di tenggorokan, baru ikam hendak berpada untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Wa qad kana li fulan.
dan memang itu untuk si fulan karena nyawanya sudah di tenggorokan. Artinya apa? Hitungan menit lagi game over. Duitnya, hartanya jadi apa? Jadi warisan untuk anaknya, untuk istrinya, untuk misalnya tidak ada anak, untuk saudaranya, atau untuk orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Waqad kana li fulan. Memang untuk orang-orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh Ibnu Battal bahwasanya saat amal itu berat untuk dilakukan. Berat kalau ini. Kita ini memberikan amal berat. Kenapa? Kita takut miskin. Kita berharap dengan apa yang kita berikan tadi akan menjadi kecukupan bagi diri kita. Tapi ini kita lawan, maka kita akan mendapatkan yang besar. Ibnu Battal mengatakan ketika amal itu susah dilakukan, maka pasti pahalanya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini punya sesuatu yang akan diberikan. Tapi dia takut kalau seandainya dia memberikan ini malah tambah jatuh, malah tambah sakit. Dia berharap dia bisa mendapatkan kecukupan dengan apa yang dia miliki. Lalu apa yang terjadi sehingga dia dapat pahala yang besar? Setan pasti datang. Lalu setan bisik-bisik di telinganya, Ikam kalau dijulung ini jadi miskin, Ikam jadi tidak cukup. Dengarkan tangisan anakmu di rumah, pikirkan saudaramu yang kekurangan, pikirkan anak istrimu yang masih kurang di rumah, pikirkan tanggunganmu yang masih kurang, dan mereka akan cukup dengan apa yang engkau berikan kepada orang-orang ini tadi. Ketika setan sudah membisikkan seperti itu, membisikkan ketakutan tentang fakir, lalu dilawan, dikalahkannya bisikan setan, dan dia tetap melakukan sedekah tadi, maka inilah yang menjadi pahala yang besar. Jadi contohnya bagi kita misalnya membuka dompet isinya cuma 50.000, ada kawan yang hendak berhutang asan ongkos bulik 50.000 juga, atau kawan minta 50.000 juga yang diminta asan ongkos bulik ke Brabai misalnya, ya kan? Duit kita cuma 50.000. Kalau kita berikan kepada orang ini tadi, kita akan takut tambah miskin sudah. Ini sudah dompetnya isinya 50.000, diambil 50.000, kosong dompetnya, miskin dia. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Dan kita ini berharap dengan 50.000 ini kawa mengepulkan asap di dapur rumah kita. Julung bini nukar belanjaan, kawa asan bertahan hidup 1 hari paling kada, meskipun minimalisan kita makannya ya, kalau cukup gasan sehari. Ta'mulul ghina, kita mengharapkan cukup dengan uang 50.000 ini tadi. Maka kalau itu datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tumhil, jangan kalian tunda-tunda lagi. Kira-kira kalau kita kayak Pak, ini yang kawan ini pada ini ada 50 ribuannya, nah kita berbagi 2 lah. Ada kawan bagi 2 aja, kada cukup kalau bagi 2, hendak semunyaan. Nah, kalau itu datang, kata Rasulullah, dan ini berat karena pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya berat. Kalau yang kada berat ya pahalanya sedikit. Karena dia berat, makanya Allah menjanjikan pahala yang luar biasa yang akan diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 50.000 misalnya dikalikan 700 kali lipat, berapa hitung aja piansa orang. Ya kalau jadinya seperti itu yang akan diberikan kepada kita sebagai balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab juga. Jadi pahala yang menanti tadi begitu besar, dan apa yang kita lakukan ini atau digambarkan ini memang berat. Kira-kira berat kan Pak? Berat kan Dok? Duit 50 ribuannya hendak diminta orang ini tadi, ya kan? Di rumah ada bayangan sudah kada makan nggak akan. Nah ini berat. Tapi Nabi mengajarkan ketika ingin kita pahala yang besar, ingin lipat ganda yang besar dari pahala dari Rasulullah SAW, maka fala tumhil, jangan kalian tunda. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan seperti itu. Kemudian cara yang lain untuk melipat gandakan sebuah pahala amalan kita adalah dengan menunjukkan atau mengajarkan amal-amal baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innad dala 'alal khairi kafa'ilih." Orang yang menunjukkan pada kebaikan itu seperti orang yang mengerjakan. Maknanya memberitahukan atau mengajarkan tentang kebaikan itu ibarat kita ini mengajarkan sesuatu.
akan menjadikan sebab kita mendapatkan pahala yang berlipat. Maknanya kita ajarkan kepada orang sesuatu, lalu orang ini pulang dan mengajarkan di rumahnya sesuatu tersebut. Terus ini diajarkan lagi dan diajarkan lagi. Ini seolah-olah seperti pahala jariah. Kita mengajarkan sesuatu cuma satu kali yang kita ajari, atau kita berikan kepada mereka cuma satu kali kita berikan. Akan tetapi apa yang terjadi? Satu kali yang kita lakukan tadi justru akan menjadikan amal ini terus berjalan, dan kita akan menikmati hasil daripada amal tersebut. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau cuma satu kali beli sumur Bi'rur Rummah, itu cuma satu kali dibeli seharga 40.000 dinar. Satu kali saja beliau beli, tapi sampai hari ini pahalanya tetap mengalir. Sampai hari ini dengan sebab Bi'rur Rummah tadi, maka ada kebun kurma, berhasil banyak, bisa membeli hotel di jalanan-jalanan yang termasuk kelas elit. Hotel-hotel mewah itu dibangun dengan duitnya Sayyidina Utsman bin Affan. Saking banyaknya duitnya, itu sampai ada menteri yang mengurusi duitnya Utsman bin Affan. Kalau di sini kira-kira kayak apa ada duit kayak itu? Hah? Nah, seperti itu. Ini satu kali dia melakukan, maka seumuran dia mendapatkan kebaikan. Nah, ini kita juga harus menyontoh. Seperti apa misalnya? Seperti bangun masjid. Ini perkara yang akan bisa mendatangkan kebaikan secara jangka panjang, memudahkan orang. Berapa banyak orang yang sholat di masjid kita itu, berapa banyak? Maka kita akan menjadi orang yang menyediakan tempat untuk sholat. Pahala akan datang. Kita letakkan mushaf kita beli mushaf, kita letakkan di rumah-rumah tahfidz, rumah-rumah hafalan Quran. Kita wakafkan mushaf tersebut, dibuka oleh seorang anak, dia menghafalkan ayat ini tadi, hafal dia dari mushaf yang kita beri, maka itu jadi catatan pahala untuk kita. Saat dia baca ayat tersebut, pahala langsung nambah ke rekening kita. Saat kalimat Quran tadi, kalimat-kalimat pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi diajarkannya nanti kepada anaknya, kepada muridnya, atau kepada siapa saja, diajarkan, maka kita lagi dapat pahala. Terus dan terus akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang melakukan, mengajarkan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Makanya saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwasanya paling tidak kalau kita punya anak, itu surat Al-Fatihah paling tidak kita yang ngajari. Jangan diatar ke tukang ngaji. Terus kadang-kadang Ustaz, kita ini mah ajari ngaji kadang-kadang abahnya mengajinya gin kacau juga ya. Kalau ya kan, matnya kada jelas, mat siapakah ini, ya kan, anunya idghamnya tidak jelas, atau ikhfa'nya tidak betul, susah. Tapi tetap urusan mengajarkan Al-Fatihah itu kita yang ngajarkan. Kenapa? Karena ketika kita mengajarkan kepada mereka Al-Fatihah, lalu dia sholat minimal 17 kali, kita mendapatkan pahala satu hari dari satu orang anak. Kalau dia tambah sholat sunnahnya, atau nanti dia kita pesankan kepada dia, ajarkan untuk anak-anakmu nanti Al-Fatihah ini harus kamu yang ngajarkan, jangan diberikan kepada orang lain. Maka terus akan bertambah. Berapa kali amalan yang kita lakukan? Cuma satu kali. Ngajari anak kita satu kali belajar Al-Fatihah sampai inya hafal. Akhirnya yang kita dapatkan pahala yang terus menerus berjalan tanpa ada putus sampai nanti insya Allah kalau dia terus mengajarkan sampai kiamat kita akan mendapatkan pahala tersebut. Nah, ini satu trik ketika kita ingin mendapatkan pahala yang besar tersebut. Kemudian yang lain, pahala besar yang berlipat ganda itu didapatkan juga dengan sebab tempat dan waktu. Artinya ada satu tempat atau ada satu waktu yang menjadikan seseorang itu mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena tempat itu seperti sholatnya seseorang di masjid. Nabi mengatakan, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah." Sholatnya seseorang di masjid dengan berjamaah, sholat berjamaah di masjid. Kenapa menjadi ditekankan di sini mendapatkan pahala yang besar? Karena dilakukan di masjid. Oh, saya jamaah di rumah, beda dengan yang di masjid. Sholat jamaah di masjid itu seperti lebih besar pahalanya daripada kalian sholat di pasar
atau sholat di rumah-rumah kalian itu sebanyak bid'an wa isyrina darajah. Bid' itu jumlah antara 3 sampai 9. Bisa 23, bisa sampai 29. Dalam hadis lain dikatakan 25, dalam hadis yang lain lagi dikatakan sebagai 27. Kita ambil yang 27. Artinya sholat kita di masjid dalam keadaan berjamaah itu seperti 27 kali lipat daripada sholat kita di pasar atau sholat kita di rumah-rumah kita. Bagaimana kalau di rumah dengan berjamaah? Tetap kata Rasulullah, sholatnya orang di masjid dengan berjamaah maka akan menjadikan 27 kali lipat meskipun Anda sholat di rumah dengan berjamaah. Meskipun kita sholat di pasar dengan keadaan berjamaah, tapi di masjid karena dengan sebab tempat akan menjadikan pahala itu berlipat ganda. Ini tempat masjid. Tempat yang lain adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini adalah tempat-tempat yang ada kekhususan. Sholat di Masjid Nabawi kata Nabi SAW seperti 1000 kali sholat di tempat lain. Kalau di Masjidil Haram seperti 100.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa itu seperti orang 4 kali sholat di Masjidil Aqsa itu seperti 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Artinya berapa? 250 kali lipat daripada kita sholat di tempat yang lain. Nah, dengan sebab tempat ini tadi Allah akan mendatangkan pahala yang besar. Makanya kalau kita ini misalnya ada kesempatan umroh, haji atau mengunjungi tanah haram, maka usahakan agar selalu sholat di masjid. Kenapa? Karena itu ada keutamaan di sana. Kita mengejar lipat ganda pahala yang besar, ada keutamaan di tempat tersebut dengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena tempat. Ada lagi yang karena waktu. Dengan sebab waktunya maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti umroh pada saat bulan Ramadan. Nabi mengatakan, fa inna umrata fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umroh di bulan Ramadan itu menyamai haji. Makanya kalau bulan Ramadan kan umrohnya ongkosnya larang. Iya, karena apa? Karena seperti haji, pahalanya besar orang umroh di bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan orang yang umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada keutamaan yang luar biasa ketika orang melakukan umroh di bulan Ramadan. Apa yang menjadikan keluar biasaan didapatkan? Karena waktunya. Bagaimana kalau bulan Dzulhijjah misalnya, atau bulan Rajab, itu lain lagi. Yang dinaskan oleh Nabi itu di dalam bulan Ramadan. Ada keutamaan yang luar biasa yang akan didapatkan. Dengan sebab waktu lagi, itu seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang menjadikan dia lebih baik daripada 1000 bulan? Karena waktunya waktu Lailatul Qadar. Selain daripada waktu Lailatul Qadar, maka tidak akan mendapatkan 1000 bulan tersebut. Karena dengan sebab waktu Allah menjadikan pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab lagi. Artinya ada waktu-waktu khusus, ada tempat-tempat khusus yang itu akan menjadikan pahala berlipat ganda. Dan ketika kita berada pada waktu tersebut, kita berada pada tempat-tempat tersebut, maka jangan pernah untuk meninggalkannya. Yang paling nyaman kalau hendak umroh saben hari kada mungkin. Yang pasti saja apa? Sholat berjamaah di masjid. Maka ini mendapatkan lipatan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara waktu tadi, Lailatul Qadar misalnya, ini waktu-waktu yang besar. Maka ketika datang bulan Ramadan, jangan sampai kita kehilangan waktu tersebut dengan kita mengoptimalkan ibadah kita untuk mencari Lailatul Qadar ini. Kemudian yang masih ada waktu lah. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan pahala kita besar itu ketika kita ini menolong atau menghilangkan kesusahan yang diderita oleh orang lain. Ada orang susah kita tolong. Orang yang sudah kepelipitan kita tolong orang ini tadi. Ini pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikannya pahala sebagaimana ketika Nabi menceritakan tentang seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Artinya anjing ini berputar-putar di bibir sumur. Kadang mungkin anjing ini kawa ambil timba, tidak bisa. Tapi wanita ini bersusah payah untuk masuk ke dalam sumur
lalu dia ambil air menggunakan sepatunya dan diberikan minum kepada anjing ini tadi. Maka dengan sebab dia menolong kesusahan anjing, seekor anjing, bukan manusia ini, menolong kesusahan seekor anjing, Allah mengampuni dosa-dosanya. Di riwayat lain mungkin kita pernah mendengar cerita tentang orang yang terjebak di dalam goa dan tertutup batu goanya tadi. Salah satu orang itu menceritakan bahwasanya dia menolong orang lain yang sedang kesusahan. Siapa orang itu? Dia bercerita, saya punya sepupu. Sepupu saya ini cantik. Saya kepingin berzina dengan sepupu saya ini tadi. Maka suatu hari sepupu saya ini datang menginginkan dia dalam keadaan kepepet. Dia dalam keadaan kesusahan, kepepet, sudah harus mendapatkan uang tadi. Maka aku mengatakan kepada wanita ini bahwasanya aku akan beri engkau uang dengan satu syarat. Apa syaratnya? Engkau harus berzina denganku. Wanita ini yang sedang dalam keadaan sangat-sangat susah, dia harus mendapatkan uang tersebut, maka dia pun mengiyakan. Iya, aku mau karena aku sangat susah, aku sangat perlu dengan uang tersebut, maka aku mau untuk berzina denganmu. Maka ketika orang ini sudah akan berzina, maka wanita ini mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Maka seketika kata laki-laki ini tadi, aku mengurungkan niatku untuk berzina dan kemudian uang ini aku berikan kepadanya dan aku suruh dia pergi. Dan dia mengatakan, kalau ini adalah amal saleh wahai Allah dan aku ikhlas melakukannya untukmu, maka bukakan pintu atau batu yang menutupi goa ini tadi. Maka batu itu pun tergeser dengan sebab apa yang dilakukan. Artinya dia benar-benar menolong orang yang sedang dalam keadaan susah. Meskipun di awalnya dicampurnya dengan perkara-perkara yang batil, tapi pada akhirnya dia benar-benar menolong orang yang sedang dalam keadaan susah. Nah, ini perkara-perkara yang akan menjadikan diri kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Artinya dijaga keimanan kita dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijaga pula tentang kebaikan daripada Islam kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Lalu mengajarkan tentang kebaikan. Jangan pelit dengan yang namanya kebaikan. Ajarkan kepada orang tentang kebaikan. Bahkan terkadang orang-orang yang tawakalnya luar biasa. Mungkin kita pernah dengar cerita, ada orang yang punya toko yang sangat besar, tokonya ini tadi. Lalu di depan tokonya ini ada orang yang buka toko juga yang sama dengan jualannya. Kalau kita kira-kira kayak apa? Langsung ditulisi di muka, kalau diskon 20% ya kan, atau segala macam. Tapi orang ini justru tidak melakukan seperti itu. Ketika toko baru tadi buka, dia liburkan tokonya. Ditanya, kenapa engkau liburkan tokomu? Biar pembeli biar kenal lawan orang ini. Pembeli itu yang biasa nukar di wadahku, biar kenal lawan orang ini, menukar di situ juga. Dia begitu yakin bahwasanya rizki itu tidak mungkin pernah akan tertukar. Rizki itu tidak akan mungkin yang harus menjadi miliknya akan bisa dirampas oleh orang lain. Keyakinan yang luar biasa seperti ini. Nah, ini perkara-perkara yang sangat baik, menolong orang lain. Bahkan ketika di satu cerita, ketika orang yang menjadi saingannya di dalam urusan bisnis ini sedang dililit hutang. Kalau kita kan hapus nyawa ya, kalau nyaman udah kan ada saingan lagi. Didatanginya orang ini dan dipinjaminya duit. Kenapa ikam? Terlilit hutang. Nah, ku injami bayari hutang ikam. Kalau hutang lawan aku gampang bayarnya. Masya Allah. Orang yang keyakinannya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sedikit lagi, apa hikmah agar kita diperintahkan untuk mencari pahala yang berlipat ganda ini? Hikmahnya apa sih sebenarnya? Hikmahnya ya tadi itu. Kita ini jadi umat yang pertama nanti di akhirat. Kenapa jadi umat yang pertama di akhirat? Karena pahala kita ini banyak, amal kita sedikit, tapi pahalanya luar biasa. Akhirnya jadi apa? Jadi orang yang utama. Bayangkan kalau kita itu misalnya dapat Lailatul Qadar, umur kita 60, ada usah banyak-banyak dapat Lailatul Qadarnya, 10 kali ya sudah 840 tahun, seperti 840 tahun beribadah. Umat-umat yang lalu itu duduk di dalam tempat-tempat ibadah mereka dan beribadah selama 200 tahun, selama 300 tahun tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Ini kan ada apa-apanya lawan kita, 840 tahun. Maka wajar kalau umat Nabi SAW ini menjadi orang-orang yang utama nanti di akhirat. Kemudian makna yang lain bahwasanya akan menjadikan
hisab bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ringan. Kenapa? Wong amalnya kan sedikit. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Artinya amalnya sedikit, lembaran amalnya sedikit ya. Jadi pemeriksaannya kan satu umat wongnya sedikit. Umurnya 60 tahun ya. Lawan orang yang umur 1000 tahun, bukunya bisa berjilid-jilid. Karena umurnya cuma 60 tahun, bukunya sedikit, maka yang diperiksa pun akan menjadi sedikit. Tapi ketika ada kebaikan di dalamnya, justru akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa disampaikan tentang cara-cara agar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan perkara-perkara tersebut, untuk menjadi orang-orang yang kuat keimanannya, kuat keikhlasannya, bagus Islam kita, mudah di dalam menolong, mudah di dalam mengajarkan kebaikan, dan mudah juga bagi kita untuk memberikan apa-apa yang menjadi milik kita demi menolong orang-orang yang lain. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.